pendidikan, UMKM, hiburan, dan banyak lagi terangkum dalam Mozaik Indonesia. Mereka akan hadir dalam bincang-bincang ringan, memberikan nilai-nilai positif yang menginspirasi. Mozaik Indonesia hadir setiap hari Jumat dan Sabtu pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, serta Mozaik Indonesia berjaringan setiap hari Kamis pada jam yang sama. Mozaik Indonesia. Segera Anda dengarkan suara-suara yang penuh prestasi dalam kiprah mereka. Mozaik Indonesia. Mozaik Indonesia. Sembilan 2,4 FM RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami hadirkan Mozaik Indonesia sore hari ini. Nah, Mozaik Indonesia sore hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai bagaimana kita membuat satu produk ya. Ada produk buatan UMKM lokal. Ini mulai dari tas dan juga outer ya, dengan desain yang elegan ya. Jadi judulnya ini luxury lokal lah ya, lokal brand. Nah, sudah hadir di studio Pro 1 Palembang pemilik UMKM dari Meli Handmade. Ada Mbak Marlina. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Tata. Mic-nya kurang tinggi ya? Atau mbaknya yang ketinggian? Mbaknya ketinggian nih. Mbak panggilannya Mbak Meli? Mbak Meli. Oh, oke. Nah, nanti Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0711 369977, 0821 790090, dan juga bisa ke akun YouTube Palembang ya, akun YouTube RRI Pro 1 Palembang, atau bisa juga chat kami melalui media sosial kami ya. Jadi sore ini kita berbincang dengan sosok inspiratif di balik sebuah usaha kreatif yang memang benar-benar mengangkat warisan budaya Indonesia ke dalam karya fashion elegan. Jadi melalui sentuhan tangan-tangan terampil, kain tradisional seperti kalau kita lihat itu ada songket, blongket ya, di depan saya yang bisa Anda saksikan juga di YouTube RRI Pro 1 Palembang ya. Ini dia menjadi tas dan juga outer ya. Tapi outernya nih kayaknya nggak dibawa ya, Mbak? Iya, kebenaran lagi nggak dibawa. Oke, dan nggak cuma menawan ya, tapi juga membawa nilai sejarah dan lokalitas. Nah, jadi senang sih ya kita bisa kedatangan pelaku UMKM lokal yang punya karya luar biasa, yang menggabungkan keindahan kain-kain atau bisa dibilang ini ciri khasnya Sumsel lah ya, ke dalam desain tas dan outer yang elegan dan juga berkelas. Nah, kita penasaran bagaimana awal usaha ini dimulai, Mbak? Ya, awal mula usaha ini dari baju ya Mbak, dari outer. Tadinya cuman bikin baju-baju simpel Yeah. gitu. Semakin kesini kok tertarik di bidang tas. Setelah dipikir-pikir cocok juga nih. Dari baju ke tas itu kan bisa di mix and match gitu Mbak. Jadi ya udah, jadi terjunnya ke tas juga sekarang. Terjunnya ke tas juga. Yang tadinya cuman baju. Oh gitu, oke. Berarti awal mulanya di baju dulu. Di tahun berapa itu? Kalau baju sudah dari tahun 2010. 2010. Kalau tas 2016. Tas dari 2016. Usaha dari 2010 itu berarti berjalan terus sampai sekarang ya Mbak? Atau ada titik sempat vakum juga?
Jalan terus sih. Jalan terus ya. Berarti ini emang udah menjadi mata pencarian ya? Ya udah termasuk hobi Mbak. Jadi kalau nggak jahit beberapa bulan itu ada rasa pengen gitu. Oh. Udah hobi. Ya Mbak Meli ngerjain sendiri? Ngerjain sendiri, cuman kalau pas lagi banyak ada tim yang ikut membantu gitu. Oh iya. Berarti tas-tasnya juga ngerjain sendiri? Iya, Oh bikin sendiri. gitu. Ya. Apa sih yang menjadi inspirasi utama dalam memilih songket, blongket gitu kan ya sebagai bahan utama produk? Atau ada jumputan juga kah? Ada. Oh, ada ya? Songket, jumputan, blongsong. Kalau sesuai request konsumen bisa juga Mbak. Misal pengen bikin baju brokat, disetel sama tas dengan bahan sisa baju itu bisa dijadiin tas gitu. Oh gitu. Sekalian menaikkan volume untuk konsumen itu ya. Apa yang dia pakai itu jadi handmade, nggak pasaran gitu. Berarti kita kayak udah bawa contohnya atau gambarnya gitu ya. Bisa. Nanti Mbak Meli tinggal eksekusi gitu ya. Betul. Oke, tapi kebanyakan yang datang ke Mbak Meli itu pada minta buatin atau memang udah membeli produk yang udah jadi nih? Kalau ada juga yang sudah jadi, cuman kebanyakan itu by request Mbak. Misal minta dibuatkan outer model ini, tasnya pengen yang seperti ini tuh bisa. Atau kalau mau yang cepet, yang ready juga ada gitu. Yang ready ya. Yeah. Nah yang ready ini dibanderol dari harga berapa sampai berapa Mbak? Yang ready tergantung bahan Mbak. Kalau kayak blongsong gitu masih 200 ribuan. Kalau songket itu udah 400 ribuan ke atas. Oh 400 ribuan ke atas ya. Kalau yang blongsong yang mana aja nih yang di atas meja nih? Blongket ya. Yeah. Yang ini. Oh yang ini itu. Blongket, ini juga termasuk blongket nih. Oke, berarti harganya sama? Beda, tergantung ukuran. Oh kalau yang kecil sama besar beda Mbak. Oke, yang di belakang itu berapa harganya? Yang ini? Bukan, yang mana? Yang biru. Oh yang ini. Yang ini bisa 200. 200. Kalau yang blongsong. Kalau yang ini 400-an. Oh. Size-nya lebih besar ya. Kalau yang di bawah di belakang 400 yang bergundi itu merah itu? Yang ini 400. 400 juga. Itu blongket juga ya, Mbak ya? Ya, ini blongket. Oke. Kalau yang di depan? Yang di depan songket. ini bahan songket. Oke. Tergantung size juga harganya beda-beda. Oh, itu berapa? Kalau yang ini 400, kalau yang besar ini 500. 500 ya. Oke, baiklah. Itu yang paling gede ukurannya berapa kali berapa, Mbak? Ada juga sih yang lebih besar lagi, cuman nggak bawa contoh kayak tas kerja gitu. Iya. Model-model tas kerja tapi bahan songket gitu. Oh, iya. Itu size 40 kali 35 itu udah besar sih. Oh, udah iya. banyak muatnya itu. Iya. Kalau Itu mau kondangan ya bawa laptop banyak. masuk ya. Masuk. Notebook masuk. Tapi itu kalau yang modelnya size-nya segede kayak gitu emang kita beli tas polos atau kita hias dengan songket atau memang tasnya juga kita handmade, Mbak? Tas gimana maksudnya Mbak? Kainnya? Iya. Kayaknya- Ini apa bentuk tasnya itu? Bentuk tasnya itu kan biasanya sudah ada polanya gitu. Kita ini kan banyak macam pola Mbak. Kalau memang polanya sesuai dengan yang konsumen mau kan itu tinggal bikin. Tapi kalau polanya beda dari yang kita punya, kita buat lagi yang baru. Oh gitu. Ya. Oke. Nah silakan pendengar buat yang mau tanya-tanya langsung di 0711 369977 0821 7927 9090. Seperti topik kita ini adalah tas dan juga outer dengan desain yang elegan gitu ya. Nah, kenapa memilih fokus pada produk dengan kayak emang dijual ya Mbak ya, desain elegan gitu? Kenapa? Karena kan khususnya remaja sekarang ini kan itu suka dengan yang nuansa elegan gitu Mbak. Oh iya. Jadi ini yang dipilih pun model-model tasnya itu yang kekinian ya. Kayak ini kan lagi tren nih, model-model boxy gini. Iya. Cuman kita bikin lebih pendek, baru kita lebarin lagi gitu. Jadi berinovasi buat model yang lagi kekinian kita ubah, kita bikin. Targetnya itu kan buat
anak-anak muda, biar mereka jadi minat pakai bahan wastra ya. Iya. Gitu. Oh, tapi kalau customernya Mbak Meli sendiri itu kebanyakan yang muda-muda apa yang Campur sih Mbak. campur ya? Tapi ada juga ya anak muda yang tertarik dengan produk Ada, ini ya. Ada Oke. juga yang mau minta dikombinasi gitu Mbak, sama yang polos dengan yang wastra. Gitu. Oh, jadi kayak apa dia nggak terlalu banyak wastranya ya, tapi masih ada unsur wastranya. Oke, ada juga yang kayak gitu ya Mbak ya. Di mix. Oke, apakah harganya juga sama atau jangan-jangan? Biasanya kalau yang kombinasi polos itu bisa lebih hemat ya Mbak. Ya, karena yang dipakai wastranya sedikit ya Mbak ya. Songketnya sedikit. Oke, baiklah. Nah, kalau untuk proses produksi yang dilakukan ya, itu mulai dari pemilihan kain sampai dengan produk jadi ini seperti apa Mbak? Kita kan beli kainnya itu berbentuk selendang gitu ya Mbak. Selendang ada kain satu set gitu. Itu benar-benar dipotong untuk bikin tas gitu. Nanti jadi beberapa tas gitu. Terus? Apanya prosesnya maksudnya? Outernya? Kalau outer itu kalau songket kan nggak bisa ya. Untuk outer dari jumputan, blongsong digabung sama kain lain juga sih peminatnya lebih banyak di mix and match gitu ya Mbak ya. Oke. Tapi songket-songket yang diambil ini songket-songket yang memang harganya kita tahu ya, harga songket itu kan jutaan ya Mbak ya. Ini apa yang di bawah itu Mbak? Ada yang satu set. Cuman kalau kita lagi pengen butuh dikit nih, model misal satu kain songket pengen cuma buat 3 tas, kita beli yang selendangnya aja ada jual. Oh, langsung gampang margin berarti ya? Langsung minta selendangnya aja nih ada mereka jual. Oke. Jadi nggak butuh yang satu motif jadi banyak gitu. Berarti satu selendang itu bisa bikin 3 tas? Bisa. Kalau satu yang kecil gitu bisa 4 malah. Oh iya, kalau pouch kecil ya. Tapi kalau misalkan yang sarung yang gedenya itu Mbak, yang kainnya itu bisa untuk berapa tas? Bisa banyak sih, 8 bisa Mbak. Oh, balik modal lah ya Mbak ya. Kan makan bahannya itu misal harganya 1.500.000 ya nggak sih? Ya bagilah 8 buat tas ya, tentukanlah belum biaya buatnya ya. Belum inner ada pelapis lagi. Ya pelapisnya ya. Oke, baiklah. Nah, apa sih Mbak tantangan terbesar dalam menjalankan usaha ini? Tantangan ya? Kalau pas lagi ada orderan mendadak nih Mbak. Ada juga? Ya, ada juga. Kadang dari pemerintahan ya. Oh. Jadi, kayak kemarin dari Dinas Pariwisata. Untuk oleh-oleh? Satu minggu tuh. Order 600 piece tas. Itu nggak mungkin sendirian kan. Oh iya. Jadi berbagi, minta tolong sama tim gitu. Jadi biar cepet sesuai schedule selesai. Tapi kalau orderan yang banyak-banyak gitu dapat harga khusus nggak sih Mbak? Ada harga berbeda, itu kan biasa souvenir pemerintah ya. Biasa mereka pesan dengan harga berapa Mbak? 40 sampai 50 ribu gitu. Oh, itu yang kayak gimana? Bahan jumputan. Tas juga? Pouch. Pouch. Oh iya. Cuma kadang dikombinasi dengan polos gitu. Yang pouch kulit-kulit gitu ya Mbak ya? Bisa di kulit, bisa dari bahan polos kain biasa bisa. Oh, bisa langsung songketnya itu ya Mbak ya? Dicampur bisa. Ya, untuk souvenir ya? Betul. Oke. Ya, jadi kalau misalnya untuk yang souvenir nikahan juga oke lah ya Mbak ya? Bisa sih. Untuk itu. Kalau nikahan itu kan biasanya kalau untuk songket jarang ya. Paling ke jemputan ya? Kaca-kaca gitu ya. Kaca tuh yang kombinasi biasa kan sering kaca gitu kalau songket nemu. Cuman itu biasanya bukan songket asli sih ya. Oh iya. Songket gitu. Yang pabrikan gitu ya Mbak ya. Oke. Tapi kalau misalnya jemputan bisa ya Mbak ya? Bisa. Oke ya. Bisa lebih murah ya Mbak bentuk. Kalau jemputan bisa lebih murah gitu. Oke, baik. Oke lah kalau begitu ya. Nah, pendengar kami informasikan juga bahwa ini sudah masuk waktu asar ya untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat asar. Nah, nanti kami lanjutkan kembali perbincangan kita. Silakan untuk yang mau bertanya di 0713699977, 082179279090. Masih di Mozaik Indonesia. Kita dengerin dulu lagu yang satu ini, jangan kemana-mana.
ujian yang datang melanda, ada perangkap menunggu mangsa. Ada ujian yang datang melanda, ada perangkap menunggu mangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Lubuk Linggau mengucapkan selamat hari jadi Radio Republik Indonesia yang ke-80. Semoga di usia yang ke-80 RRI terus menjadi inspirasi bagi media lain untuk menyuarakan keindonesiaan. Selain itu, RRI tetap menghadirkan program-program yang berkualitas, baik itu di bidang informasi, hiburan yang sehat, pendidikan, serta pelestarian budaya bangsa Indonesia. Jayalah RRI, sekali di udara, tetap di udara. Linggau juara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Nggak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya. Bener, enak banget soalnya. Hus. Ih, apa sih ganggu banget? Ih, ini kucing. Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan? Ya ganggu orang makan aja tuh kucing. Terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang? Enggak mau juga sih. Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan. Perasaan kayak aku sama kamu. Kan Haus nih. Ya minum Bambang, gitu aja ribet deh. Ya nggak usah ngegas juga. Andai kita itu unta, minum tinggal dari punuk doang. Hei, ya kali minum dari punuk. Gini ya, banyak orang yang mengira punuknya menyimpan air, tetapi sebenarnya enggak loh. Kamu keliru tuh. Faktanya punuk unta adalah tempat untuk menyimpan lemak yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. Kemampuan bertahan tanpa air ini disebabkan oleh bentuk sel darah merah di tubuhnya. Sel darah merah pada unta berbentuk oval, bukan lingkaran seperti mamalia lainnya. Hebatnya lagi nih ya, mereka bisa tinggal di tempat yang mempunyai suhu minus 29 sampai 49 derajat Celcius. Gimana? Unta masih haus? Yuk ke gurun yuk. Ragam profesi yang penuh warna, sektor pertanian, pendidikan, UMKM, hiburan, dan banyak lagi terangkum dalam Mozaik Indonesia. Mereka akan hadir dalam bincang-bincang ringan, memberikan nilai-nilai positif yang menginspirasi. Mozaik Indonesia hadir setiap hari Jumat dan Sabtu pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, serta Mozaik Indonesia berjaringan setiap hari Kamis pada jam yang sama. Mozaik Indonesia. Kita balik lagi di Mozaik Indonesia. Pendengar, kita masih bersama Mbak Marlina atau Mbak Meli ya. Ini pemilik UMKM Meli Handmade. Jadi kalau misalkan Anda semua yang pengen lihat langsung produknya itu bisa langsung datang ke mana Mbak Meli? Ada di Kria Sriwijaya yang di samping TVRI. Ya. Ada juga kita Instagram ya Mbak. Ya. Sama di sosial media di Toko Oren ada. Di Toko Oren ada, sosial media ada ya. Tapi kalau misalkan konsumen yang beli sama Mbak Meli ini biasanya beli langsung atau yang dari media sosial atau langsung ke Kria Mbak? Yang langsung juga ada. Paling banyak yang mana? Yang di Instagram. Oh Instagram di Kria ya. juga jalan sih Mbak. Paling jauh tuh dapat customer daerah mana Mbak? Daerah ini ya, Pulau Jawa ada. Oh, Pulau Jawa ya. Oke, kita ke pendengar dulu. Sepertinya ada yang mau nanya-nanya nih. Halo. Halo, terputus.
Buat yang lainnya juga mungkin kalau misalkan terputus di telepon bisa langsung ke WhatsApp aja ya. Saya bacakan dulu WhatsApp yang udah masuk di 0821 7927 9090. Dari siapa nih? Anis mungkin ya. Oke, silakan. Pertanyaannya adalah, Mbak, tantangan terbesar dalam menjalankan usaha wastra ini apa sih, Mbak? Oke, silakan Mbak Meli. Oh ya. Lebih ke mencari SDM, Mbak. Oh, SDM-nya ya. Yang memang mencari yang benar-benar sesuai minat bakat. Kan kita kadang dapat pegawai yang kurang minat di bidang ini kan susah Seni juga ya, nih. Kadang jadi lama gitu. Nanti dia bikin tas Cepet membayangkan bosen. bikin pempek ya, Mbak. Itu kan beda kan? Beda ya. Iya, makanya jadi Olahannya ya. iya, jadi Dibejek-bejek kalau bisa itu pengennya itu kan dapat SDM yang terampil sesuai ya. hobinya. Iya, gitu. Itu jadi sih yang masih tantangan sekarang tuh. oh, jarang ada ya, Mbak ya. Mm. Ya kalau yang hobi kan dia nggak kerja jatuhnya ya, Mbak ya, kayak dia ya udah udah ngerjain jalan aja iya. gitu kan. Tapi Jadi pernah dapat menyenangkan SDM sih. yang kayak gitu? Kemarin-kemarin kan ada juga, cuman ya udahlah sesekali gitu. Heeh. Cuman sekarang lebih Nggak pakai bertahan tim lama sih. ya. Lebih Oh. pakai tim. Kalau tim kan udah sesama hobi, sesuai minat bakat ya udah tinggal kalau pas lagi banyak kita sebar aja itu orderan. Oh iya, disebar aja Iya. orderan ya. Oke. Tapi rata-rata owner sekarang tuh kayak gitu ya, Mbak ya. Berbagi ya. Bagi. Sharing is caring ya, say. Yang penting kita tahu nih kualitas tim jahit itu Ya, seperti apa. Jadi kita juga nggak sembarang milih tim nih Mbak. Jadi harus kita pilih-pilih juga nih. Lagi pula kan itu kan juga nggak menutup kemungkinan dilakukan dengan melakukan hal yang sama ya tim yang ini kan kalau misalkan dia juga lagi perlu Iya, kan benar. bisa gabung juga ya Mbak ya gitu. Oke. Iya, begitu. Puter-puter aja gitu. Puter-puter aja orangnya ya. Oke deh, lanjut lagi. Pertanyaan selanjutnya adalah, nah kalau merancang desain-desain tas dan outer nih ya, bagaimana nih proses kreatifnya Mbak? Kita lihat situasi, misal nih sekarang nih lagi boomingnya apa nih Mbak, gitu. Lagi trennya apa. Terus kita lihat tuh, terus kita ubah sedikit-sedikit gitu, minatnya apa nih sama kebanyakan konsumen itu kita bikin gitu. Kita padu-padanin sama tas tadi, sama bentuknya juga gitu. Apa yang lagi viral sekarang nih, model-model tasnya kita ikut bikin gitu. Tapi kalau Sesuai misalkan apa yang lagi happening ya. trend sekarang ya benar. Tapi kalau sekarang berarti lagi ini apa Mbak? Ya model-model tas kecil-kecil ya sekarang ya. Oh, Apa ada kecil-kecil ya, hobi kayak yang pouch-pouch gitu ya Mbak ya. Kecil-kecil kayak gini nih Mbak. Oh, Imut-imut gini. iya. Padahal Lebih itu nggak muat banyak ya. Sekarang kan anak-anak muda nih suka yang kecil-kecil, cuma cukup muat handphone. Iya ya Mbak ya. Suka itu mereka. Iya, dia nggak bawa pampers sih Mbak soalnya. Iya benar. Nggak bawa botol susu. Banyak ya. Iya. Jadi itu yang apa bikin mereka tertarik ya. Iya. Simple gitu ya. Yang simple aja. Oke. Lanjut lagi. Nah, kalau apa? Ini kan Mbak Meli ini kan kayaknya luxury lokal ya. Jadi memang kayak dijual gitu ya kata-kata luxury-nya Iya, itu ya. Udah lama pakai luxury lokalnya ini Mbak? Iya sih Brandnya Mbak, ini. cari yang kilau-kilau gitu ini dari bahan ini kan. Itu kelihatan Yang ya lebih agak menonjolkan. menonjol ya. Emasnya gitu. Iya, agak lain ya. Cari yang gold-gold Iya, gitu. walaupun blongket warnanya navy tetap ada tuh. Ada goldnya, gitu. ya. Sama ini nih aksesorisnya juga nih. Ya, berkilau-kilau. Pilih yang gold ya emang. Oke. elegan gitu. Berarti selain itu yang membedakan produk Mbak Meli dari produk sejenis di pasaran apa? Selain yang berkilau-kilau itu ya Mbak. Ya mungkin yang model-modelnya ya, yang apa yang sekarang lagi tren gitu, kita coba bikin. Gitu. Mengikutin tren aja. Mengikuti tren aja. Berarti nggak pakem produknya Meli tuh? Nggak, yang penting tetap terlihat ada elegannya ya, walaupun kadang di mix sama polos. Kita coba bikin sentuhan tetap
elegan dilihat gitu. Tapi kenapa sih Mbak Meli tuh kalau saya bilang berarti tetap kekeh ya dari awal tuh harus elegan. Ini beranjak dari pengalaman pribadi suka mengonsumsi produk-produk elegan atau gimana? Emang hobi goal juga kali ya. Oh, emang hobi goal ya. Hobinya gitu, lihat yang glowing tuh suka. Oh, tuh, Mbak. suka. Iya. Tapi memang base-nya Mbak Meli tuh ini sekolah desain itu. Enggak sih, komputer akuntansi malah, Mbak. Oh, ini memang hobi aja. Hobi, jadi memang dari kecil suka juga sih jahit-jahit. Oh, dari kecil suka Jadi pas setelah jahit. menikah itu ya udah sekalian aja belajar jahit. Oh, jadi bikin ini. Sampai sekarang lah keterusan. Oh, iya. Oke. Tapi sempat kerja di kantoran dulu? Ya sebelum menikah sih sempat. Cuman pas menikah kan memutuskan menjadi ibu rumah tangga. Jadi melanjutkan hobi aja. Hobi yang menghasilkan ya. Oke, iya. Lebih menghasilkan mana, Mbak? Kerja kantoran apa ini? Ini ya. Ini ya. Ya udah besok kita desain sama gimana? Boleh. Oke, baiklah kalau gitu ya. Oke, ini pertanyaan selanjutnya adalah, nah, kan apa? Ini kan yang goal gitu ya, Mbak ya. Nggak ada satupun apa Mbak yang apa produknya Mbak Meli itu yang soft gitu, nggak ada? Paling sesuai request konsumen, Mbak. Oh, kalau yang lain memang gitu ya. Kalau mereka maunya gini ya kita buatkan gitu. Outer pun kayak gitu Mbak ya, harus glowing, harus gold. Itu ya bahannya kan blongket itu kan kita pilih kombinasi polos nih kadang. Polosnya itu kadang mewah sengaja ya. dipilih ada kilaunya gitu Mbak. Kayak bahan-bahan sekarang kan banyak ya polos tapi mewah gitu. Berarti outer sama tas-tas aja ya Mbak? Fokus ke itu dulu. Fokus ke itu ya. Oke. Selain itu pernah nggak buat yang lain? Coba-coba gitu? Buat kalau kayak baju gitu, kebaya itu udah ya. juga Tapi nggak sih, dijual ya? Enggak, cuman buat pakaian pribadi sendiri. atau keluarga gitu. Oke. Baju-baju pesta gitu ya. Oke. Tapi kalau outer tuh udah memang ini ya Mbak ya? Iya. Apa kayak ya produk yang ditekunin gitu ya? Kenapa memilih outer saja Mbak? Apakah karena lebih simpel pengerjaannya? Iya Mbak, kan kita lebih ke targetnya ini kan ke Anak muda. remaja sampai ke ya 30 tahunan lah ya. Kalau outer itu kan lebih simpel ya. Anak-anak sekarang kan sukanya yang simpel-simpel gitu. Kadang habis pergi pengen nongkrong tempat lain itu kalau pakai outer kan tinggal buka, simpel. Ada yang tanpa lengan gitu, ada yang pakai lengan. Ada yang kantoran juga gitu, pengen pas lagi acara eventnya pakai jumputan atau blongket kan, pas lagi keluar jam makan, tinggal dibuka gitu, praktis. Iya. Jadi itu juga bisa dipakai kantor, kondangan juga bisa ya Mbak ya? Iya, tergantung desain. Tergantung desain ya? Oke. Tapi kalau misalkan yang request tuh banyak kan customer dari luar apa dari kita sini Mbak? Dari sini sih, dari luar daerah tuh juga ada, cuman lebih ketas kalau yang di luar Mbak. Kalau ke baju masih yang di sini. Masih yang di sini ya? Oke, baiklah kalau gitu. Lanjut lagi, saya bacakan lagi WA yang masuk di 0821 7927 9090. Nah, Mbak Meli saya mau nanya, nggak disebutkan namanya ini dari 0821 7958 sekian. Bagaimana cara Mbak Meli menjaga keseimbangan antara nilai tradisional ini kan wastra nih ya, dan sentuhan modern elegan dalam suatu desain? Gimana Mbak? Bagaimana Mbak Meli menjaga keseimbangan antara nilai-nilai tradisional yang ada dengan sentuhan modern atau elegan dalam satu desain produk Mbak Meli ini? Kita ya kadang sesuai request konsumen juga Mbak. Kita kadang kalau desain pribadi ya, kalau pengennya sih misal kain wastra, kita bikin full gitu biar hidup kainnya gitu. Cuman kalau ternyata konsumennya minatnya pengen digabung sama kain polos kan, kita tinggal ya sesuai konsumen, nggak bisa juga maksain gitu. Penting kita cocok-cocokin nih hasilnya gitu, biar seimbang gitu. Oke.
Jadi tetap di mix and match ya, Iya. biar nggak norak juga hasilnya ya Mbak ya. Iya. Karena- selera orang kan Iya, beda-beda ya, Mbak. beda-beda. Nanti Ada yang seneng kata kita bagus, benar. ternyata ada yang seneng full kan? Iya, Full, ada yang seneng benar, dikombinasi. betul sekali. Nah, kalau kain-kain yang yang dibikin ini asalnya dari mana Mbak? Apa kerjasama langsung dengan perajin lokal? Ya dari pengrajin lokal kita beli jadi gitu Mbak. Oh, Kan banyak tuh, tinggal datang aja ke pengrajin lokal. mm-mm. Kita tinggal pilih-pilih aja nih mau warna apa Iya, gitu iya. kan. Jadi Perajin lokal bisa Palembang atau langsung daerah di lain? Palembang. Oh, oke. Jangan-jangan ada tetangga ya nih yang perajin lokal? Enggak juga sih, lumayan. Enggak ya? Di tempatnya langsung. Oh, oke. Nah, kalau Mbak Meli sendiri memastikan kualitas dan keaslian bahan yang digunakan kayak gimana? Kalau kami sih harus asli ya Mbak. Misal songket kan sekarang banyak tuh ada jenis ATPM apa Iya, gitu iya, ya, sekarang kurang paham juga. Nah itu kita nggak bisa buat. Pernah juga pas cek ternyata beda, kilaunya itu beda. Sama teksturnya itu pun kalau yang Kasar biasa ya itu Mbak kan, ya? kalau ini kan Lembut khusus ya? beda pokoknya. Kalau udah biasa pegang songket asli. Lagi warnanya motifnya juga nggak pasaran ya Mbak ya? Iya. Oke. Nah, kalau memastikan kan kita kan kalau perajin tuh kan biasanya dia memproduksi kain tuh kan rata-rata kayak hampir sama juga ya. Iya nggak sih? Tenunnya ya gitu. Iya, Kadang nggak sama juga sih Mbak, pasti Nggak ada sama yang ya? beda sih. Ada ya? Dia kan tenunnya itu kan manual ya, kalau Iya. songket asli. Biasanya ada aja bedanya apa ujungnya gitu. Oh, jadi itu masih bisa membedakan ya Mbak Iya, ya produk benar. kita dengan yang lainnya lain, gitu ya. Bukan Oke. sekedar warna kan, pola Ya, juga bukan beda. sekedar warna tapi polanya juga Iya. ya. Oke. Nah, kalau usaha ini ya, apakah usaha ini juga memperhatikan aspek kayak keberlanjutan dalam proses produksi gitu, Mbak? Tapi kayaknya berlanjut deh, kan udah lama ya, Mbak. Alhamdulillah. Tanya sendiri, jawab sendiri saya. Kan dari 2010 Iya, kan, karena Mbak. mengikutin tren tadi Mbak ya. Jadi Oh. apa yang lagi happening nih, Kita ikutin, gitu. jadinya laku ya Mbak Iya, ya. jalan Oke. jadi. Berarti 1 bulan itu selalu keluar doang produknya ya, Iya. selalu biasanya kalau misalnya 1 bulan tuh berapa piece yang laku Mbak? Beda-beda ya. Kalau lagi ininya jalan sih Mbak, kayak kalau di Kria aja kan bisa lebih ya 10 piece. 1 bulan ya? Iya, kalau di online shop itu kadang-kadang ya. 5 piece. Oh, iya Nggak- iya iya. Kadang nggak banyak juga. Ya, Mbak, ajarin aku jahit Mbak, besok aku usahain ya. Oh boleh. Pernah juga Mbak buka kelas. Oh iya iya. Tapi baju ya dulu. Oh, Mbak Kanvas Meli juga baju. buka kelas juga Ya dulu gitu. privat ya. Iya, Orang iya. pengen minta diajarin bikin baju, perawat di rumah sakit swasta lah beberapa orang. Untuk Minta pribadi diajarin, ya atau udah suruh datang ke Iya. rumah. Untuk pribadi atau dia sendiri? Untuk dia Usaha juga. pribadi sih niatnya ya. Tapi sekarang udah usaha dia. Enggak, ya kan masih jadi perawat Oh ya. iya, untuk bekal mungkin ya, Bikin pensiun sendiri dini. gitu ya. Untuk pakai sendiri sih. Iya. Oke, asal keurus nggak apa-apa sih pendengar ya. Jadi silahkan ya. Nah, kalau target pasar utamanya ya dari produk-produk Mbak Meli nih. Target pasar ya dari remaja sampai 30 tahunan, 40 tahunan masih bisa sih Mbak. Oh ya. Desainnya tadi kan mulai dari yang kekinian sampai yang klasik juga masih bisa. Dan ini kayaknya masuk semua juga ya Mbak ya. Iya. Dan untuk semua umur ya. Paling bisa. selera apa Paling dari warna gitu. ya kan. Dari warna, dari handle juga. Kadang suka yang pakai kulit sintetis kayak gini yang dipilihnya, atau mau yang klasik yang mutiara. Benar. Tinggal disesuaiin aja. Ada rencana untuk memperluas atau memperluas atau menambah produk baru gitu Mbak untuk di masa yang akan datang, atau jangan-jangan udah ada nih idenya tapi belum aja? Masih di outer sama atas sih Mbak, biar gimana ya, pengen sih ada produk baru, cuman di Palembang ini masih susah. Ya. Kayak sepatu misal, kan itu cocok sebenarnya tas ke sepatu ke outer, cuman
untuk bahan baku sepatu di Palembang ini susah, Susah, pengajarnya pun susah. Iya. Jadi masih jadi PR nih. Jualnya juga susah ya. Jual kita coba promosi. Iya. Tapi dibanding kayak baju kan lebih cepat kayak gitu ya Mbak ya. Iya. Karena harganya juga kan bersaing ya, harga sepatu ya. Karena Iya, bahannya benar. kita nggak dapetin di Palembang kan. Iya. Terus bahannya juga sih kalau kayak songket, blongket kan sepatu harus hati-hati ya. Jadi ya masih mikir dulu lah ini. Ya. Benar. Oke. Nah, kalau Mbak melihat perkembangan produk-produk wastra kita ini ya Mbak ya, seperti apa sekarang? Alhamdulillahnya sekarang udah lumayan sih Mbak, udah makin pesat ya kalau aku lihat ya. Udah banyak kayaknya Iya, pengrajin bener. juga ya Mbak ya yang beralih mulai dari yang muda-muda ya. Jadi syukurnya itu, jadi yang tadinya nggak ngerti apa itu kain blongket, apa itu kain songket, jadi sekarang ini udah lumayan banyak tahu nih. Jemputan kan banyak jenis. Jadi sekalian memperkenalkan kain wastra ke anak-anak muda, ke orang-orang yang memang masih belum tahu ya. Gitu sih. Ya, benar ya. Nah, apa nih harapan Mbak Meli terhadap perkembangan kain-kain tradisional kita ini? Mungkin ya seperti blongket, songket, jemputan. Sebenarnya kita banyak sih kain-kain ya untuk industri fashion ini. Harapannya semoga makin luas lagi ya Mbak. Masyarakat nih makin mengenal kain wastra ini, nggak hanya apa yang dijual di tempat lain kan, pabrikan gitu kan. Kalau bisa mengangkat lagi kain wastra khas Palembang khususnya, biar makin mendunia lagi. Oh, biar makin mendunia lagi ya. Oke deh kalau begitu. Nah, terakhir mungkin ada pesan nih Mbak untuk anak muda atau pelaku UMKM yang pengen mengangkat warisan budaya dalam produk kreatif, sekaligus juga mungkin kasih tips nih Mbak untuk menjalankan UMKM berbasis budaya lokal ini. Ini ya, cintain produk lokal, karena produk lokal itu kualitasnya nggak kalah jauh sama yang brand-brand di luar sana. Kita juga bisa nih memproduksi tas-tas premium. Apa tadi Mbak yang terakhir? Tips untuk yang apa? Yang mau yang mau memulai gitu ya. Oh ya. Yang mau memulai Tipsnya UMKM. itu ya jangan ragu aja. Kalau udah ada minat, udah ada bakat, jalanin. Kalaupun memang belum bisa, segera upgrade diri. Oke. Jadi pokoknya kerjakan ya gitu ya Jalan Mbak ya. aja. Jalan aja ya. Jangan ragu. Iya. Tapi Mbak Meli di tengah-tengah jalan pernah nggak ngerasa capek gitu, nggak pernah? Kalau capek tuh pasti ada. Ya, Cuman bosan. bosan gitu ya. Ya cuman kalau kembali lagi berhubung memang ada hobinya, jadi kalau udah nggak jahit itu ada kangennya gitu Mbak. Oh gitu ya. Bukan goalsnya gitu ya. Aku harus bangkit gini, nggak boleh nih kalau nggak ini. Nggak, justru lagi kalau lagi gitu pengennya ini kita apain lagi nih produknya nih gitu. Dari produknya malah yang ingin dikembangin. Oh, diotak-atik lagi ya. Oke deh, baiklah kalau begitu. Makasih banyak Mbak Meli sudah bersama RRI Persatu Palembang sore hari ini. Sukses ya Mbak untuk Meli Handmade-nya. Amin, makasih Mbak. Oh ya, mudah-mudahan setelah ini makin banyak yang order ya. Amin. Dan makin banyak juga nanti produk-produk motif-motif lain ataupun ya mungkin ada terobosan terbaru nanti ya. Ya, ditunggu aja. Baiklah, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita sudah berbincang-bincang bersama Mbak Marlina, owner Meli Handmade, mengenai produk buatan UMKM lokal berupa tas dan juga outer dengan desain elegan ya, dengan desain elegan ya, maksudnya ya, luxury lokal brand ya. Jadi nanti bisa langsung ke Instagramnya dan juga mungkin bisa langsung ke Kria aja, Kria Sriwijaya. Jadi perbincangan kita ini sungguh luar biasa ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami.
perbincangan kita ini membuka mata kita bahwa kekayaan budaya Indonesia, apalagi di Palembang, di Sumsel ya, baik itu wastranya, itu bisa diangkat menjadi karya fashion yang elegan dan juga bernilai tinggi. Nah, semoga cerita dan perjalanan usaha ini bisa menginspirasi lebih banyak untuk mencintai, melestarikan, dan mengembangkan warisan budaya melalui cara-cara kreatif. Dan sampai jumpa di dialog selanjutnya bersama pelaku-pelaku UMKM yang lainnya juga masih di Mozaik Indonesia, dan tetap masih akan terus menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Baru saja Anda dengarkan Mozaik Indonesia.